Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu di hari Minggu ini. Dan bagi yang badan kurang enak atau sakit-sakitan, mudah-mudahan diberi kesembuhan yang lebih cepat. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Kita semua sudah tahu Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sintayong memang sudah memastikan akan memakai tim muda untuk main di Piala AFF, di mana untuk menyiapkan regenerasi berikutnya, itu tujuannya, serta memberikan para pemain muda jam terbang dan menyiapkan kerangka tim untuk di SEA Games tahun 2025. Ya, terlebih karena AFF tidak masuk ke kalender FIFA. Wajar jika banyak klub, entah lokal atau negeri, keberatan untuk melepaskan pemainnya. Apalagi hanya untuk turnamen level regional. Akan tetapi sepertinya masih ada beberapa pihak yang cukup menyayangkan keputusan dari PSSI, terutama soal mengirim tim muda. Ya, selain tentu saja tim-tim tetangga yang menyinyiri terus, ya termasuk Presiden AFF pun sepertinya juga keberatan ya jika Indonesia mengirim tim U22. Ya, seperti kita tahu, jika Sintayong mengirimkan pemain senior, tentu saja pihak AFF akan untung besar ya. Alasannya karena Indonesia dihuni oleh pemain bintang yang dimana notabene akan mengangkat rating penayangan AFF. Di sisi lain, kabar baik terkait akan hal ini, ada berita Elkan Bagot yang sudah pulih dari cedera, yang mana ia dikonfirmasi melalui unggahannya yang terbaru di media sosial Instagram. Perihal dia masih banyak yang berharap ya. Dia berharap sekali untuk bisa segera kembali membela timnas Indonesia. Dan beberapa hari kemarin ya, seolah dalam tanda petik ya, mengirim kode kepada Sintayong terkait situasinya saat ini. Sesuatu yang diharapkan akan menjadi titik temu dari dua insan yang sebelumnya saling menyayangi, namun renggang gara-gara soal komunikasi yang tidak nyambung atau miscommunication ya. Ya, itulah ya, kejadian-kejadian seperti itu pasti akan dilakoni oleh setiap pemain, tergantung bagaimana menyikapinya ya. Jadi kita kembali bicara AFF ya, yang sudah diputuskan oleh PSSI dan Sintayong. Sejatinya sudah bisa dibilang sangat bijak yang tepat ya, kalau kita menurunkan itu sekuat muda ya. Karena kita sendiri kan punya agenda untuk kualifikasi Piala Dunia. Tapi AFF sendiri ya, ini piala ya dibilang penting ya tidak penting juga gitu. Kalau kita lihat ya, di dalam AFF ini kan tingkatnya regional Asia Tenggara, bukan Asia. Ya, itulah yang sering banyak dibicarakan di negara-negara tetangga. Indonesia itu sudah semacam sok-sokan kepingin di Piala Dunia, tapi AFF belum pernah menjuarai. Nah, itulah yang banyak cibiran sana sini, tapi nggak ada masalah. Yang terpenting komitmen dari Pak Erick Thohir, PSSI dan Sintayong itu mengarah jalan yang benar. Kenapa saya katakan ini mengarah jalan yang benar? Dengan track record sekarang ini, kita bayangkan aja, dari U17 ya, U20, U23 dan senior semuanya lolos ke Piala Asia. Negara mana ya
khususnya di Asia Tenggara yang seperti ini. Nggak ada. Indonesia satu-satunya ya untuk di Asia Tenggara bisa lolos dari segala umur. Dan perlu diketahui juga sekarang ini timnas Indonesia di dalam babak kualifikasi Piala Dunia mendapatkan poin 6 ya. Mendapatkan poin 6. Asia Tenggara ada 2 negara yang pernah mencicipi babak kualifikasi ronde ketiga ini, yaitu Thailand. Dia hanya bisa mencapai 2 poin. Habis begitu Vietnam, dia bisa mencapai 4 poin ya. Dan sebagai juru kunci. Nah, Indonesia sudah mencapai 6 poin dan saat ini berada di ranking ketiga. Masih 4 kali pertandingan. Kandangnya 2, away-nya 2. Nah, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Artinya bisa dibilang memecahkan rekor di Asia Tenggara. Maka dari itu cibiran negara tetangga itu tidak beralasan. Itu adalah cuman nyinyir-nyinyir sakit hati yang tidak berujung dan tidak berpangkal. Maka dari itu kami sebagai fan timnas maju terus. Yang Piala F juga maju terus. Kita tidak meremehkan, itu juga penting. Cuman permasalahan kondisinya beda ya. Kondisi Indonesia sekarang beda. Dan perlu diketahui yang diturunkan Sintayong tidak main-main juga ya. Jadi belum tentu Vietnam, Malaysia, Thailand bisa mengalahkannya. Tapi kita juga jangan terlalu tinggi mengharapkan atau ekspektasi. Aduh, maaf ya. Jadi jangan terlalu memberi harapan atau beban yang terlalu tinggi sehingga akan memperberat ya, beban yang akan ditanggung oleh pelatih dan pemain. Yang dikhawatirkan kalau kalah nanti dihujat rame-rame, itu yang jadi masalah. Jadi kita dengarin atau kita biarin ocehan-ocehan tetangga. Nggak penting, yang penting kita maju terus. Kalau bisa masuk ke final dan bisa juara. Tapi dengan komposisi yang sudah dipanggil itu di Sintayong, menurut saya kalau cuma masuk ke semifinal atau final itu sangat mumpuni dan tidak terlalu berat menurut saya ya. Ya saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.